semuanya, semoga kita semua baik dan sehat. Kembali bersama saya Govino dalam channel Go Tutorial. Kembali teman-teman, kita akan membahas tentang materi fisika bab gerak harmonik sederhana. Dan ini adalah bagian yang pertama mengenai konsep dari simpangan, kecepatan, dan percepatan. Oke, jangan di skip teman-teman, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya kita bisa terus belajar bersama-sama. Oke teman-teman, kita akan mulai pelajaran kita pada saat ini. Gambaran tentang gerak harmonik sederhana ya, seperti ini aja. Jadi kalau benda mengalami getaran, ya getaran-getaran yang simpel ya, itu dinamakan dia sedang bergerak harmonik ya, bergerak dalam posisi melewati simpangan awal ya, gerak bolak-balik, bisa gerak naik turun seperti itu namanya gerak harmonik. Dan di gerak harmonik sederhana ini kita mempunyai beberapa persamaan dasar. Yang utama ada 3. Jadi ada yang namanya simpangan, ada yang namanya kecepatan dan percepatan. Nah, juga nanti ada yang disebut dengan fase ya. Fase ini sebenarnya hanya berapa jauh atau berapa sudut yang sudah ditempuh selama waktu tertentu. Nah, yang penting adalah persamaan simpangan ini teman-teman. Jadi Y adalah dirumuskan A kali sin omega T plus theta 0. Nanti kalau dia diturunkan sebagai persamaan kecepatan, itu akan menjadi rumus ini, A kali omega atau omega A, ininya berubah jadi cos, terus kemudian isi sudutnya sama, omega T plus theta 0, sama dengan ini. Nanti kalau dia dijabarkan sebagai percepatan, itu ini diturunkan menjadi min A kali omega kuadrat dikali sin kembali omega T plus theta 0. Jadi rumus ini sebenarnya hanya dibolak-balik dengan prinsip turunan, cuman mungkin teman-teman belum terlalu banyak menguasai tentang konsep turunannya, jadi di sini diterima saja rumusnya seperti itu. Dan di situ 3 besaran itu akan mempunyai nilai maksimum. Jadi kalau simpangan maksimum itu adalah amplitudo, sedangkan kalau kecepatan maksimum itu bisa dirumuskan sebagai omega kali A, dan percepatan maksimum itu bisa dirumuskan omega kuadrat kali A. Ya, besaran-besarannya seperti ini. Jadi Y itu adalah simpangan, A itu amplitudo, omega itu kecepatan sudut, F adalah frekuensi, T waktu tempuh ya. Dan jangan lupa juga omega juga bisa dicari dari 2πf ya. Oke. Nah, kita coba di beberapa contoh soal saja. Sebuah benda bergetar harmonik dengan persamaan simpangan seperti ini. Ya, 100 sin 3pt plus pi per 4 meter. Dari persamaan itu nanti tentukan kecepatan sudut, amplitudo, sudut fase awal, kemudian periode dan frekuensi, dan percepatan maksimum. Jadi saya tuliskan di sini teman-teman, kalau kita punya persamaan ini Y sama dengan 100 sin 3pt plus pi per 4 ya. Nah, padahal kita sudah tahu nanti persamaan simpangan itu rumusnya adalah Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Jadi sudah jelas yang namanya omega itu adalah 3pi-nya, yang namanya amplitudo itu adalah 100-nya, dan theta 0-nya adalah pi per 4. Di sini langsung kita bisa jawab bahwa kecepatan sudut itu omega ya teman-teman, itu langsung sama dengan 3pi. Satuannya adalah radian per sekon. Sedangkan amplitudonya itu 100 ya, di sini sudah dikasih satuan meter, berarti dia adalah meter. Sedangkan sudut fase awal itu adalah theta 0. Theta 0-nya adalah pi per 4 ya, atau sekitar 45 derajat. Nah, bagaimana cara mencari frekuensi dan periode? Kita ingat-ingat satu rumus ini. Omega itu bisa dicari dari 2πf ya. Sehingga kalau kita sudah punya omeganya adalah 3pi adalah 2πf, maka untuk mencari f itu 3 per 2 Hz. Nah, sudah ditemukan frekuensi, maka periode tinggal kebalik ya, kembalikan dengan frekuensi. Jadi sepernya dari 3 per 2 akan didapatkan 2 per 3 sekon. Nah, bagaimana dengan kecepatan dan percepatan maksimum? Ini juga kita tinggal masukkan rumus. Vmax itu rumusnya adalah omega dikalikan A. Jadi omeganya tadi 3pi, A-nya itu 100, maka akan kita dapatkan 300pi, satuannya meter per sekon. Sedangkan percepatan maksimum itu rumusnya adalah omega kuadrat kali A. Tinggal kita masukkan 3pi kuadrat dikalikan 100, dia akan ketemu 900 pi kuadrat, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Seperti itu aja teman-teman, simpel sekali. Jadi yang penting teman-teman sudah tahu persamaan dan besaran-besarannya. Oke, kita lihat di contoh berikutnya. Benda bergetar dengan persamaan Y sama dengan 25 sin 50 pt.
setelah bergerak 2/5 sekon, hitung simpangan, kecepatan, dan fasenya. Jadi di sini kita sudah punya persamaannya adalah 25 sin 50 pi t ya. Jadi kalau tadi dianggap sebagai A sin omega t plus theta 0, di sini theta 0-nya itu nggak ada ya. Nah, sudah. Pertanyaannya adalah kita suruh mencari simpangan pada saat t-nya sama dengan 2/5 sekon. Tinggal kita masukkan teman-teman. Jadi kalau mencari simpangan berarti 25 sin 50 pi dikalikan 2/5. Kita dapatkan angka 25 sin 20 pi ya. Ingat teman-teman, satu putaran itu 2 pi. Jadi kalau 20 pi itu dianggap 10 putaran, itu artinya dia akan kembali lagi ke sin 0 derajat ya, dimana sin 0 itu adalah 0 ya, berarti ini akan ketemu 0. Artinya pada saat 2/5 sekon itu simpangannya adalah pada posisi normal. Oke, berikutnya untuk mencari persamaan kecepatan. Persamaan kecepatan itu rumusnya bisa dicari dari omega A cos omega t plus theta 0. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja. Ini adalah omega ya teman-teman ya. 50 pi, A-nya itu ini ya. Jadi ini A, ini omega kan. Nah, jadi kali dengan 25 cos, ininya langsung kita tulis saja 50 pi t karena theta 0-nya kan nggak ada. Jadi di sini kita kalikan menjadi 1250 pi cos 50 pi kali 2/5 tadi ya. Nah, sehingga di sini akan didapat 1250 pi. Di sini kembali lagi menjadi cos 20 pi. Maka ini sama aja dengan cos 0 derajat ya. Cos 0 derajat itu 1 ya teman-teman nilainya. Sehingga ini akan didapat 1250 pi saja ya. Oke, satuannya nanti disesuaikan. Seandainya ini meter ya berarti ini meter per sekon, yang ini tadi meter ya, tapi kalau sentimeter ya berarti sentimeter. Nah, bagaimana dengan fase ya? Fase itu simbolnya seperti ini ya. Nah, fase itu sebenarnya dia bisa dicari dari sudut yang ditempuh dibandingkan dengan satu putaran. Nah, sudut yang ditempuh itu apa? Sudut yang ditempuh itu adalah ini teman-teman, yang ada di dalam sinus atau di dalam cos. Jadi ini ya, misalkan di sini kita cari tetanya itu adalah ya 50 pi t itu teman-teman. Jadi 50 pi dikalikan 2/5 itu akan didapat 20 pi. Sehingga kalau kita mencari fase itu tinggal 20 pi dibagi dengan 2 pi. Artinya dia mengalami 10 fase atau 10 putaran seperti itu. Ya, itu pengertian besaran-besaran dasar. Kemudian di contoh soal yang ketiga, sebuah gerak harmonik sederhana dengan amplitudo A 6 cm, berapakah kesimpangan getarnya jika kecepatannya setengah kali kecepatan maksimum? Nah, ini saya jabarkan seperti ini saja. Jadi kita sudah punya amplitudonya adalah 6 cm dan V-nya itu adalah setengah dari V max ya. Kita sudah tahu bahwa V max rumusnya adalah omega kali A ya, dan juga dengan V itu kita punya rumus tadi di depan, itu adalah omega kali akar A kuadrat min Y kuadrat. Kita masukkan seperti itu, setengah V max sama dengan omega kali akar A kuadrat min Y kuadrat, bisa kita kuadratkan, nanti kita dapatkan setengah omega A menjadi omega kali akar A kuadrat min Y kuadrat. Maka kalau gini kita omeganya dicoret ya, ini dicoret seperti itu, kita dapatkan setengah A dikuadratkan akan menjadi 1/4 A kuadrat ya kan, sama dengan 3/4 A kuadrat. Oke, disitu akan didapat Y sama dengan setengah akar 3A. Nah, A-nya kita masukkan 6 sehingga Y-nya adalah setengah akar 3 kali 6, ketemulah 3 akar 3 cm ya. Ini tinggal diubah-ubah saja ya. Jadi gampang sekali asal rumusnya sudah tahu ya. Ini konsep tentang persamaan dasar atau besaran-besaran dasar pada gerak harmonik sederhana. Oke, mudah-mudahan video ini membantu teman-teman untuk memahami pola dasar dari materi ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa share, subscribe, dan like video ini. Sampai jumpa di video-video yang akan datang.